Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Bapak Rizal yang akan menyampaikan presentasi pada pagi hari ini tentang cegah mikotoksitosis agar tidak menangis. Dari judulnya aja lumayan menarik ya. Nah, nanti kita akan mendengarkan dari Pak Rizal. Selamat pagi juga Bapak Ibu audiens dimanapun berada. Mungkin penasaran nih dari judul presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Rizal. Langsung saja saya silahkan kepada Pak Rizal untuk menyampaikan materi presentasi. Baik, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, Ibu yang sudah berkenan hadir di acara sharing produk pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan membawakan materi yang sekilas karena mungkin musimnya sekarang lagi musim hujan. Kalau di Jawa Tengah ini masih cenderung masih musim hujan, pasti mungkin di farm-farmnya pasti ada aja trouble-trouble yang dihadapi. Nah, kira-kira apakah trouble-trouble yang dihadapi itu pure dari penyakit atau ada faktor lain imunosupresif dari mikotoksitosis ini yang menyebabkan ayam itu mudah untuk goyang? Maka dari itu mungkin akan saya sekilas bahas pada presentasi pagi hari ini, di mana bahasan-bahasan yang saya akan jelaskan nantinya itu mulai dari pendahuluan jenis mikotoksin, standar mikotoksin, level kontaminasi, kemudian ada gejala klinis dan patologi, kemudian ada pengendalian penyakit, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk pendahuluan, mikotoksitosis adalah penyakit keracunan disebabkan oleh mikotoksin yang merupakan hasil metabolit sekunder dari jamur. Berbagai macam mikotoksin biasanya ditemukan dalam produk-produk pertanian. Contohnya ada bekatul, ada jagung, dan ada kedelai. Jamur mudah tumbuh di mana-mana. Contohnya tanah, materi organik yang membusuk, dan biji-bijian. Kontaminasi jamur dapat terjadi selama penanaman, panen, transportasi, dan penyimpanan. Bahan baku ransum dengan kadar air lebih dari 14% yang disimpan pada suhu 10 sampai dengan 42 derajat Celcius dan kelembapan lebih dari 70% akan sangat mudah terkontaminasi jamur. Saat jamur tumbuh, disitulah mikotoksin diproduksi. Mikotoksitosis pada ayam biasanya menderita penyakit ringan dan tidak spesifik. Namun, penyakit ini bersifat imunosupresif, yaitu dapat melemahkan sistem pertahanan tubuh. Mikotoksitosis dapat memicu terjadinya berbagai penyakit, contohnya gumboro, malabsorpsi, dan fatty liver syndrome. Reaksi mikotoksin dengan DNA dan RNA akan menghambat sintesis protein. Jika bereaksi dengan membran sel, akan menghambat pengangkutan nutrisi di dalam sel. Mikotoksin dapat menurunkan ketersediaan enzim pencernaan, di mana penurunan kadar enzim tersebut akan mempengaruhi pencernaan dan penyerapan nutrisi sehingga performa ayam menurun. Untuk jenis-jenis mikotoksin, terdapat banyak sekali jenis mikotoksin, ada 300 jenis lebih. Namun yang banyak menyerang unggas dan yang berbahaya adalah biasanya kita sering mendengarnya itu aflatoksin, T2 toksin, DON, zearalenone, okratoksin, dan fumonisin. Nah, di sini ada gambar jenis-jenis mikotoksin berdasarkan target serangnya masing-masing. Mungkin bisa dilihat sejenak. Di mana letak serangan mikotoksin itu bermacam-macam, ada di area mulut, di area yang terlihat, sampai dengan di organ-organ dalam. Untuk standar kandungan mikotoksin, apabila kita melakukan uji lab toksin, kadar toksin, itu setiap jenis toksin itu memiliki standar batas toleransi yang diterima ayam masing-masing. Contoh, untuk aflatoksin itu kadarnya di 50 ppb,
fumonisin 30 ppb, okratoxin 250 ppb, zearalenone di 100 ppb, dan T2 toksin itu di 100 ppb. Kemudian untuk level kontaminasi mikotoksin biasanya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu di fase pertama itu biasanya feed intake itu akan menurun, produksi menurun, dan yang pasti imunosupresif. Kemudian masuk di fase kedua akan timbul penyakit infeksi sekunder. Infeksi sekunder ini biasanya di lapang arah-arahnya baik bakterial maupun kombinasi juga dengan viral juga bisa, yang ditandai dengan titer antibodi yang menurun. Kemudian di fase ketiga ada juga kerusakan organ target. Yang paling umum kita temui biasanya ada kerusakan pada gizzardnya. Kemudian di fase keempat, ketika sudah kontaminasi paling tingginya itu akan terjadi kematian. Untuk gejala klinis dan patologi anatomi, di mana gejala klinis dari penyakit mikotoksitosis itu nafsu makan yang menurun, feed intake-nya rendah, fesesnya encer, anemia, mudah terinfeksi penyakit, pertumbuhan lambat, kematian harian sedikit meningkat, masa bertelur terlambat, produksi dan berat telur turun, kerabang pucat dan tipis, kuning telur pucat dan kecil. Kemudian untuk patologi anatominya itu ada gizzard erosion, limpa dan henti membesar, radang pada duodenum, ginjal bengkak, warna hati pucat, kemudian ada blood spot pada putih telur, kemudian kematian jaringan pada mukosa rongga mulut, plak pada langit-langit mulut, putih-putih, kemudian ada pendarahan pada otot dada dan paha, kemudian ada bintil putih pada tembolok. Berikut untuk contoh-contoh patologi anatomi yang diberikan contoh pada gambar. Gizzard erosion, kemudian ada pendarahan otot dada dan paha. Untuk contoh hati bengkak, pucat, rapuh, ayam yang terkena toksin, kemudian ada blood spot pada telur. Kemudian plak pada langit-langit mulut, kalau ini terlihat pasti ini tanda-tanda kena jamur, kemudian bintil putih pada tebolok. Ini jamur. Jadi ketika ada jamur sudah dipastikan toksin akan tumbuh. Kemudian untuk pengendalian penyakitnya, hal yang perlu diperhatikan dalam mendiagnosis mikotoksin yaitu terletak berat di sektor ransumnya, di mana dibagi menjadi 2 kondisi, yaitu yang pertama ada pencegahan. Lakukan pemeriksaan kualitas bahan baku ransum. Kemudian hambat pertumbuhan jamur dengan penambahan mold inhibitor antara lain asam propionat. Kemudian perhatikan suhu, kelembapan, sirkulasi udara pada gudang pakan. Kemudian terapkan prinsip first in first out dan first expired first out. Hindari penggunaan karung berulang dan gunakan palet sebagai alas. Kemudian untuk penanganannya itu penggunaan toksin binder atau pengikat racun. Contohnya PT Swadesi Chandra Sentosa memiliki produk yaitu Anpro ST dan Anpro NT yang sudah bersertifikasi FEMAS, yaitu standarisasi yang dikeluarkan oleh Inggris. Kemudian lakukan uji kadar toksin agar bisa menentukan dosis penggunaan toksin binder yang tepat sesuai dengan hasil lab toksin ransum tersebut. Kemudian yang ketiga, berikan vitamin berkonsentrasi tinggi seperti Aminolife untuk mempertahankan kondisi tubuh supaya terhindar dari infeksi sekunder. Sekilas, kenapa harus Anpro? Karena di dalam Anpro itu terdapat kandungan sepiolit. Pada Anpro memiliki salah satu luas permukaan tertinggi dari semua mineral tanah liat lainnya, yaitu di 300 mili persegi per gram. Kemudian memiliki cara kerja yang efektif dalam mengikat toksin, yaitu cara kerjanya seperti velcro. Mungkin Bapak Ibu semua tahu velcro yang biasa ada di tas atau di sepatu anak-anak kecil. Nah, di mana sepiolit akan mengikat seluruh jenis toksin yang terdapat dalam ransum.
Yang mana sepiolit pada Anpro ini termasuk golongan broad spektrum luas. Kemudian untuk kandungan yeast cell wall yang terdapat pada Anpro NT dapat berperan sebagai mold inhibitor, sehingga merupakan kombinasi sempurna antara pengendalian jamur serta hasil metabolik sekundernya yang berupa toksin. Baik, sekian, terima kasih untuk presentasi pada pagi hari ini. Barangkali ada hal yang mau didiskusikan dari Bapak Ibu semua, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rizal atas materi presentasinya, sangat menarik ya, terutama bagi peternak-peternak pemula nih. Bapak Ibu masih ada mungkin yang penasaran ya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Rizal. Saya buka ruang untuk bertanya. Adakah Bapak Ibu mau bertanya? Ya, baik, saya Bu. Silahkan Bapak Zikri, nanti boleh langsung dijawab oleh Bapak Rizal. Ya, baik, terima kasih sebelumnya kepada Mas Rizal yang telah memberikan presentasi yang luar biasa ya. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, saya Zikri dari Lampung. Nah, tadi saya ingin bertanya, ada hal yang menarik, salah satu hal yang menarik bagi saya itu soal fatty liver. Nah, mungkin boleh nggak Mas Rizal dijelaskan bagaimana sih proses terjadinya fatty liver yang disebabkan oleh mycotoxin ini gitu. Jadi mungkin boleh agak diperjelas penjelasan soal itu. Terima kasih. Baik, saya izin jawab. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya Mas Zikri. Korelasi antara fatty liver dengan mycotoxitosis ya mungkin berdasarkan yang saya ketahui tadi, efek dari mycotoxin sendiri kan bisa terjadinya malabsorpsi. Malabsorpsi di sini itu disebabkan oleh toksin yang menghambat pengeluaran enzim-enzim yang ada di pankreas. Contohnya ada amilase, lipase, dan tripsin. Nah, korelasinya yang bisa saya jelaskan adalah di enzim lipasenya. Enzim lipase ini kan adalah memecah lemak ya. Ketika lemak itu tidak terpecah secara sempurna, maka akan terjadi penimbunan, yang mana salah satu penimpunannya itu akan merambat ke hati, yang terjadi fatty liver syndrome. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan berdasarkan teori yang saya baca waktu itu. Mungkin Bapak Ibu barangkali ada jawaban yang lebih kuat bisa disampaikan. Mungkin itu Mas Zikri. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizal untuk penjelasannya. Menurut saya sih udah lumayan jelas ya. Dan itu sangat membantu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zikri atas pertanyaannya. Bapak Ibu masih ada yang penasaran lagi yang mau bertanya, saya persilahkan. Ibu Oriza ya. Oh ya, baik. Sebelumnya itu terima kasih untuk materi dari Mas Rizal. Perkenalkan, saya Oriza dari Cirebon. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara untuk menyadarkan peternak agar mau menggunakan toksin binder ini. Nah, di saat kita sendiri itu kan kurang tahu di saat kita sendiri itu tahu dampak toksin binder ini tidak terlihat secara signifikan. Jadi bagaimana sih cara untuk meyakinkan peternak itu supaya mau menggunakan toksin binder itu? Oke, baik, saya izin jawab. Untuk pertanyaannya dari Mbak Oriza, mungkin kalau di sini toksin binder itu kita menyebutnya seperti asuransi ya Mbak ya. Memang toksin binder itu tidak terlihat secara signifikan dampaknya. Tapi untuk peternak-peternak contohnya layer atau yang lain-lainnya yang memang dia pemeliharaannya itu panjang, lama, toksin binder ini bisa sangat terlihat. Jadi contohnya barangkali di peternak-peternak Mbak Oriza itu ada yang kok kasus penyakitnya timbul terus, kok berulang terus, dan ketika diobservasi ternyata dia belum memakai toksin binder dalam pencampuran pakannya. Jadi
barangkali penyebab utama penyakit itu timbul terus adalah karena investasi toksin di dalam tubuh ayam ini sudah terlalu tinggi. Maka dari itu penyakit itu akan datang terus berulang. Karena kan memang sifat dari toksin karena sifat dari mikotoksin ini kan imunosupresif yang menyebabkan kekebalan ayam ini tidak optimal lah, menurun. Akhirnya ayam ini akan terus-menerus sakit. Seperti itu sih, Mbak. Mungkin yang bisa saya jelaskan karena memang toksin binder ini bukanlah obat. Bukan obat, tapi dia hanya sebagai pencegahan, penanganan yang memang sangat cocok, sangat wajib diterapkan di peternak-peternak yang cara beternaknya itu dalam waktu yang cukup panjang, seperti itu. Bagaimana Mbak Oriza? Ya, baik, terima kasih Mas Rizal untuk penjelasannya. Terima kasih Bu Oriza pertanyaannya. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Masih saya beri kesempatan. Saya, Bu. Ya, silahkan Bapak Ridwan. Terima kasih. Saya Ridwan dari Blitar. Yang saya mau tanyakan ke Pak Rizal ya, untuk toksin sendiri ya, tadi dijelaskan banyak yang terjadi pada pakan ya, berpakan. Yang saya tanyakan apa ini Pak? Apa namanya? Apa ada penyebab lain daripada jamur itu selain dari pakan itu Pak? Itu aja sih dari saya Pak. Baik, terima kasih. Mungkin kalau tadi yang saya tangkap adalah apakah ada penyebab lain jamur selain dari pakan ya Pak? Betul, ya, betul. Ya. Mungkin yang bisa saya jelaskan, jamur ini kan memang timbulnya pada produk-produk pertanian saja Bapak. Produk-produk pertanian contohnya jagung, katul, sama kedelai, PKK seperti itu. Jadi ya memang jadi jamurnya ini hanya timbul di produk-produk pertanian seperti itu. Dan apakah dan timbulnya jamur itu tidak selalu pada gudang pakan sih Pak. Kalau yang saya pernah tangani, gitu. Belum tentu kalau gudang pakan penyimpanannya baik itu tidak akan terjadinya jamur, juga belum tentu, karena ketika didistribusikan di kandang itu bisa jadi tumbuh jamurnya di sana. Karena pengalaman saya beberapa minggu lalu itu waktu saya labkan di gudang pakan dan di kandang, contoh sampel pakan yang di gudang pakan dan di kandang itu berbeda hasilnya. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah jamur itu timbulnya hanya di produk-produk pertanian saja, dan cara timbulnya itu ya tergantung kondisi lingkungannya seperti apa, apakah mendukung untuk timbulnya jamur tersebut, seperti itu sih Pak. Ya Pak Rizal, terima kasih atas informasinya. Ya Pak Rizal, makasih. Ya, sama-sama Bapak. Lagi terima kasih kepada Bapak Rizal atas materi yang telah disampaikan, dan saya persilahkan untuk menyimpulkan hasil presentasinya. Baik, untuk kesimpulannya, mikotoksitosis memang bukan penyakit viral maupun bakterial yang terlihat dengan cepat efeknya ketika terjangkit. Namun, mikotoksitosis merupakan salah satu permasalahan yang cukup tren di negara kita yang tropis ini. Perlunya penanganan dini supaya ternak tidak menjadi imunosupresif dan mudah terserang penyakit sekunder yang awal mulanya dari toksin. Yang sudah menggunakan saja terkadang masih trouble dikarenakan dosis tidak sesuai dengan kadar toksin dalam pakan, apalagi yang tidak menggunakan. Maka dari itu, untuk peternak-peternak yang self-milk maupun mengaduk konsentrat, alangkah baiknya untuk menambahkan toksin binder di dalam ransum pakannya untuk menjaga kestabilan imun pada ayam. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Rizal atas materi yang disampaikan tentang cegah mikotoksitosis agar tidak nangis. Jadi semoga apa yang Bapak sampaikan boleh bermanfaat bagi audiens dan bagi peternak-peternak juga yang nanti akan menonton.
Itu saja mungkin pada pagi hari ini pertemuan kita, Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.